Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Roza Ferawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelelawan dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini, kita akan mewawancarai salah satu pemimpin sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah SDN 009 Kuala Terusan, Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, beliau adalah Bapak Kepala Sekolah dari SDN 009 Kuala Terusan, Pangkalan Kerinci dengan Bapak Adlin, benar ya Bapak? Ya, betul. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak untuk lakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak nih Pak. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih ya Bapak. Adapun tujuan saya mewawancari Bapak ini dalam rangka melaksanakan tugas Pak. Salah satu tugas di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Kita mulai Pak ya diskusinya ya Pak. Selama ini Bapak selaku kepala sekolah, berperan sebagai kepala sekolah, itu kalau mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral dari Bapak sendiri, bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Pertama sekali sekolah ini kan sekolah yang cukup besar, dalam hal ini dengan jumlah siswanya 860 lebih. Dengan jumlah guru sebanyak 65 orang, sudah pasti akan mengalami, akan terjadi hal-hal yang tidak semuanya sesuai dengan harapan. Nah, dalam hal ini, yang pertama, problema yang terjadi di sekolah tersebut, baik itu ringan, menengah, atau besar, itu membutuhkan sebuah, pertama mungkin keterbukaan informasi, kemudian yang kedua juga menganalisis masalahnya kira-kira seperti apa, kemudian nanti baru kita akan mencoba untuk mengambil sebuah kebijakan dengan melibatkan unsur-unsur yang dianggap perlu untuk mengapakan permasalahan itu. Selagi masalah tersebut masalahnya sesuai dengan porsinya tadi, kalau masalahnya yang cuma ringan, masalahnya mungkin yang bisa diselesaikan secara internal, kita selesaikan secara internal. Dan alhamdulillah sebetulnya sampai hari ini hal tersebut hanya riak-riak kecil yang terjadi mungkin di antara sama siswa dan segala macamnya. Itu mungkin. Oke Pak, boleh diceritakan Pak dari sekian banyak permasalahan yang pernah Bapak hadapi nih selaku kepala sekolah, itu satu saja Pak yang mungkin sangat berkesan sama Bapak dan ada kaitannya dengan dilema etikanya sendiri Pak? Kebetulan baru saya ke sini, saya sudah mengalami sebuah permasalahan yang sebetulnya kalau saya bahas secara umum itu adalah terjadinya miskomunikasi. Jadi suatu ketika, suatu siang anak kelas 6 lagi siap makan di gerbang sana, ada anak kelas 1 dan kelas 2. Main-main melempar batu, tidak sengaja kena kepala kakaknya tersebut. Sehingga di dalam hal ini orang kakak tersebut tidak terima karena udah sakit, dipegang dia anak tersebut, dipegang gini, tapi informasi yang sampai ke orang tuanya berbeda. Sehingga masalah itu waktu itu sampai membesar, sampai orang dari KPAI sampai turun ke sini untuk membahas masalah itu contohnya mungkin. Oke Pak, jadi Pak tadi udah kita temukan salah satu kasus ya Pak ya. Kalau menurut Bapak nih, tadi kan ada terlibat orang tua, KPAI juga, terus si anak Ella yang sebagai aktor dalam permasalahan ini sendiri. Bagaimana nih Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan waktu itu? Yang jelas pengambilan keputusan kan kita tidak bisa langsung memvonis, menggegabah. Tentu kita juga harus menggali akar permasalahannya di mana, kronologinya seperti apa, kemudian juga informasinya itu kita gali dari berbagai sumber informasi sehingga informasi yang kita peroleh itu informasi yang valid. Karena
bagaimanapun juga tentu si korban pasti membela diri, yang si pelaku juga membela diri, sehingga kita memastikan kejadian tersebut seperti apa adanya. Jadi setelah orang KPAI-nya datang, orang tua mungkin protes gitu kan, apalagi dengan etikat dia tidak langsung ngomong ke Bapak gitu. Langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil itu untuk memproses permasalahan ini hingga tuntas itu apa, Pak? Jadi di saat itu orang tuanya saya panggil, lalu datang, kebetulan yang datang itu juga orang tuanya kedua-duanya, ayah ibunya, kemudian didampingi oleh dari orang KPAI juga datang, sehingga yang terjadi miskomunikasi selama ini mereka bisa memaklumi. Intinya kejadian hari itu tuh sebetulnya tidak ada unsur pembulian secara sengaja, ya pada secara sengaja atau secara apa gitu, maksudnya kan secara terstruktur sama orang yang lebih besar dari yang kecil. Alhamdulillah sampai ini anak ini udah tamat. Alhamdulillah. Jadi boleh saya simpulkan permasalahan teratasi dengan baik ya Pak, dengan Bapak melakukan konfirmasi dengan semua pihak, tadi berkolaborasi juga dengan pihak KPAI-nya, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya nih dalam langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi nih, menurut Bapak apa nih yang Bapak anggap sudah efektif nih dalam pengambilan keputusan yang udah Bapak lakukan? Udah efektif. Yang jelas di saat itu tuh anak yang dilempar itu dia sudah tahu bahwa itu bukan unsur kesengajaan, dan dia itu bersikap tuh saat itu semestinya dia tidak harus main hakim sendiri. Yang kedua yang anak yang melempar itu pun dia juga harus tahu tuh resiko dari kerja dia walaupun tidak sengaja. Dari situ semua pihak termasuk juga guru-guru di sekolah juga bisa lebih arif dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menyelesaikan sesuatu kejadian, kemudian lebih bisa mengontrol kondisi anak di sekolah supaya hal tidak terulang kembali. Iya Pak, apalagi untuk tingkat sekolah dasar memang lebih tinggi ya Pak ya, riskan untuk terhadap kejadian-kejadian tidak terduga itu ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya nih, menurut Bapak nih, selama Bapak melaksanakan tugas Bapak gitu, juga terkait kasus yang tadi itu, tantangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri apa Pak dari Bapaknya? Kalau tantangan, saya rasa tidak ada tantangan. Cuman yang jadi apanya sekarang memberikan pemahaman, mensosialisasikan kepada orang-orang yang awalnya dia mungkin pendapat dia A, tapi setelah fakta di lapangan disampaikan sini, kadang-kadang kan ada orang yang memang langsung secara sportif mengatakan, oke, mungkin saya salah, saya perlu perbaikan segala macam. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian orang yang kadang-kadang perlu pemahaman, perlu dijelaskan secara rinci lagi, secara panjang lebar, baru dia bisa ngomong. Tapi alhamdulillah selama ini hal seperti itu bisa teratasi dengan kita komunikasi yang baik, dengan transparansi, dengan kita mungkin memperlihatkan fakta dan datanya sehingga kita tidak mengada-ada. Insya Allah itu semua orang akan jadi apapun keputusan yang diambil, selagi berprinsip itu tidak ada kendala. Oke Pak, luar biasa nih. Saya banyak mengambil ilmu nih dari Bapak. Lanjut Pak, kalau untuk penanganan sebuah kendala atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran ataupun kasus tadi itu, Bapak punya ini enggak Pak? Punya jadwal tertentu atau memang seketika itu langsung diproses atau bagaimana Pak? Yang hal-hal yang mungkin barangkali butuh waktu, butuh penggalian, mencari sumber informasi yang banyak, kemudian juga masalahnya mungkin cukup konflik, misalnya sesuatu kita tidak mungkin langsung di saat itu kita langsung mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau rasanya kalau hal yang biasa saja, yang segala macam ya belum responsif kita kan terhadap hal tersebut biar masalah itu tidak bernumpuk-numpuk dan itu masalah yang kecil itu tidak menjadi masalah yang besar itu mungkin. Oke ya, jadi menurut Bapak nih atau Bapak sendiri memandang dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang mungkin entah wakil atau faktor-faktor lainnya yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Oh ya, berarti kan dalam sebuah
kebijakan yang diambil, kita kan juga sebagai manusia biasa kan juga butuh, yang pertama mungkin kata orang sekarang regulasinya, payung hukumnya. Yang kedua juga mungkin kita juga butuh masukan dari berbagai pihak, termasuk juga mungkin kita di sini kan sekolah ini ada bagian kesiswaan, bagian kurikulum, humas dan segala macam. Itu kan sebuah tim yang harus bekerja secara berkolaborasi untuk bagaimana mengambil sebuah kebijakan, sehingga kebijakan itu tidak menjadi terkesan kebijakan individu yang tanpa meminta masukan dari yang lain. Oke Pak, ini last one nih Pak, yang terakhir pertanyaannya. Dari pembicaraan ini kita kan flashback ya Pak, flashback terhadap yang udah Bapak lakukan gitu. Nah, boleh tidak Pak disampaikan pembelajaran yang bisa kita petik nih Pak dari pengalaman Bapak dalam memimpin sekolah atau berperan sebagai kepala sekolah. Silakan Bapak. Di setiap sekolah dengan tantangan yang berbeda, dengan masyarakat yang berbeda, pasti masing-masing itu membutuhkan sebuah kebijakan kita untuk bagaimana supaya sekolah tersebut berjalan sesuai dengan aturan, pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Yang jelas kekompakan, kerjasama, disiplin, tanggung jawab di setiap sekolah tersebut memang harus terbangun. Teamwork yang solid itu memang sangat-sangat menentukan untuk kemajuan sekolah. Ini itu saja. Jadi saya simpulkan bahwa dalam sebuah kepemimpinan itu perlu yang namanya kekompakan ya Pak ya. Terus adanya kerjasama, disiplin dan tanggung jawab, sehingga kendala dihadapi bersama, keberhasilan juga milik kita bersama, begitu ya Pak. Ya. Oke, sekian kegiatan wawancara kita hari ini. Semoga teman-teman bisa menginspirasi dari pembicaraan kami. Terima kasih banyak Bapak Adlin atas kesempatannya. Semoga nanti di lain kesempatan Bapak tidak kapok saya wawancarai lagi. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.